Mazmur 27 ayat 1 sampai 2. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Selamat pagi, senang sekali hari ini tanggal 12 Desember. Di hari Selasa ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Sebelum kita menaikkan doa syafaat, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersuka cita jika hari ini Engkau terus memimpin kami, mengeratkan kami, agar kami boleh tekun dalam kesungguhan menaikkan doa-doa syafaat untuk kebaikan kami semua. Hai Bapa, untuk itu kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkata-katalah kepada kami. Pimpinlah hamba-Mu agar ia boleh menjadi alat di tangan-Mu dalam memberitakan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema renungan sebelum kita menaikkan doa-doa syafaat kita hari ini adalah mengajar, bukan menghajar. Mengajar, bukan menghajar. Bacaannya didasari oleh Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 18. Tetapi saya akan membaca ayat 1 dan 2 terlebih dahulu, dan saya akan membaca ayat selanjutnya. Tetapi saudara membaca keseluruhannya, ya. Dan renungan dari saya ini memantik, memacu saudara semua untuk membaca keseluruh bagiannya. Kisah Rasul pasal yang ke-11 ayat 1 dan 2. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Saudara, pada bagian ini, pada pasal yang 11 ini, dilatar belakangi oleh bagaimana Petrus melakukan pemberitaan kabar baik, mengabarkan sukacita kepada semua bangsa. Ya, pada pasal yang ke-10, bagaimana Petrus membaptis Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Artinya di sini bahwa Kornelius bukan orang Yahudi. Dan ketika Petrus memberitakan Injil, lalu akhirnya Kornelius, sang perwira dari Italia itu, dibaptiskan menjadi pengikut Kristus, tidak diterima oleh para rasul yang lain. Petrus berselisih paham, beda pendapat, sehingga mulai timbul bibit-bibit perpecahan. Perbedaan pendapat yang tidak diperhatikan dengan baik akan menimbulkan gesekan, perpecahan. Maka mari kita selesaikan semua perbedaan, perselisihan dalam kehidupan dimanapun kita berada, sehingga tidak memutuskan persaudaraan, memutuskan hubungan suami istri, memutuskan relasi dalam jemaat, menghilangkan kebaikan dalam kehidupan dimanapun kita berada. Petrus mempunyai pendapat bahwa kabar baik
harus diberitakan ke seluruh bangsa. Bukankah itu perintah dari Yesus sendiri? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka. Baptislah mereka. Pergilah mereka menjadi bangsa, menjadi muridku. Dan inilah keyakinan Petrus. Ayat yang ke-17. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Dianya adalah besar adalah Allah. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan dan memimpin kepada hidup. Indah sekali. Ketika ada perselisihan, diselesaikan dengan baik. Dan kita lihat bagaimana caranya Petrus menyelesaikan perselisihan itu. Ia mengajar, bukan menghajar. Ketika ada perbedaan pendapat dengan para rasul yang lain, yang tidak sependapat bahwa kabar baik, berita sukacita, firman Allah disampaikan ke orang yang bukan Yahudi, Petrus mencoba untuk menunjukkan penjelasan yang mendamaikan hati. Bagaimana Petrus menceritakan pengalamannya ketika ia sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan, suatu benda berbentuk kain lebar dan bergantung pada keempat sudutnya, diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatap dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki 4 dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Petrus menceritakan pengalamannya, melihat penglihatannya bahwa ada kain yang turun. Lalu di atas kain itu terdapat berbagai jenis binatang dan dikatakan bangun makanlah. Petrus menolaknya dan berkata, tidak Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali penglihatan itu. Petrus menceritakan pengalamannya, penglihatannya, bagaimana Allah ingin menjangkau semua bangsa. Dan keyakinan Petrus dia lakukan dengan penuh sukacita. Dia mau bersahabat dengan Cornelius sang perwira dari Italia itu. Dan Petrus membaptiskan Cornelius. Perselisihan yang terjadi dalam hidup kita harus diselesaikan. Bukan dengan cara menghajar orang lain yang berselisih dengan kita, yang berbeda pendapat dengan kita. Tetapi kita boleh mengajar kasih Allah, mengajar cinta Allah, mengajar, memberitahukan, menunjukkan apa yang baik menurut kehendak Allah, bukan menurut kehendakku. Tetapi kadang-kala kita cenderung menghajar orang yang tidak sepaham dengan kita, bukan mengajar.
bukan kita memberikan pemahaman yang baik. Hari ini, jika ada di antara kita yang mendengarkan renungan pagi ini, dalam persekutuan doa pagi ini, mari selesaikan perselisihan itu dengan baik, dengan cara kita mengajar, memberikan informasi yang benar, sehingga orang lain paham apa pendapat saya, apa pendirian saya, dengan penuh kelegaan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, belakangan ini seringkali kita melihat berita-berita bagaimana kekerasan terjadi dengan mudahnya di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, bahkan di tempat-tempat yang tidak kita sadari, tetapi di situ terjadi perselisihan. Maka mari selesaikan perselisihan itu. Bukan dengan semangat untuk menghancurkan orang-orang yang tidak sependapat dengan kita. Tetapi kita mau mengajar kasih Kristus, mengajar kebenaran yang kita yakini dengan segala kerendahan hati. Setiap kita diciptakan dengan akal budi dan pikiran. Dan itu adalah indah, unik. Maka jangan merasa paling benar. Karena orang yang merasa paling benar, justru kebenaran tidak ada pada dirinya. Mari, ketika kita berselisih paham dengan orang lain, kita mengajar kebaikan yang kita rasakan, yang kita yakini, kebenaran yang kita hayati, bukan dengan cara menghajar orang yang berbeda pendapat dengan kita. Belajar dari pengalaman Petrus. Ia mau mempertanggungjawabkan baptisannya yang dilakukan kepada Kornelius dengan satu keyakinan. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimana mungkin aku mencegah dia? Ayat 17 ini memberitakan sebuah anugerah yang diyakini oleh Petrus. Wah, dulu ketika para rasul belum percaya kepada Yesus Kristus, mereka mendapatkan pengajaran yang indah dari Allah. Allah memberikan karunia kepada para rasul. Dan mari sekarang, kata Petrus, kita memberitakan kabar baik itu. Membiarkan karya Allah itu nyata dalam kehidupan setiap orang. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Indah jika tujuan keyakinan kita, tujuan pelayanan kita adalah memberitakan kabar baik, memberitakan pertobatan, memulihkan kehidupan. Kesalahan adalah biasa. Yang luar biasa adalah bagaimana setiap kita belajar dari kesalahan itu. Perselisihan juga sangat mungkin terjadi karena Tuhan memberikan kita akal dan budi yang sangat indah. Dan kepada orang lain juga Allah memberikan akal budi yang sangat indah. Maka ketika terjadi perselisihan, suami, istri, orang tua, anak, rekan sepelayanan, rekan kerja, dimanapun kita berada, mari
kita mengajar, memberitahukan kebenaran dengan segala kerendahan hati, bukan dengan cara menghajar. Selamat mengajar kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersukacita jika hari yang baru ini kami lewati dengan semangat baru, bahwa di dalam Tuhan selalu ada pengharapan baru. Sekalipun tubuh kami lelah, tubuh kami sakit, sekalipun usaha kami sedang ada masalah, keuangan kami meresahkan, sekalipun situasi keluarga, rumah tangga, negara, dunia, kehidupan berjemaat, penuh dengan hal yang kami usahakan menjadi lebih baik. Itu semua tidak menghilangkan sukacita kami hidup sebagai umat Tuhan. Bapa di dalam surga, pimpinlah kami agar kami tidak berpikiran untuk menghancurkan orang lain yang tidak sependapat dengan kami, yang tidak sepaham dengan kami. Kami boleh menjelaskan, memberikan pemahaman dengan baik, sehingga tidak ada perselisihan, tidak ada emosi yang merusak di dalam kehidupan kami, berkeluarga, bergereja, berjemaat, bekerja, dimanapun kami berada. Bapa di dalam surga, hari ini kami berdoa untuk mereka yang sedang menjalani perawatan Tuhan, pasca operasi, pemulihan, kesehatan, apapun itu ya Tuhan, Tuhan kiranya Engkau menolong mereka yang sakit, yang sedang pemulihan, pasca operasi, terapi, hal apapun yang terjadi agar mereka boleh mengusahakan kebaikan kesehatan. Berkati dokter dan perawat yang mendampingi obat-obatan yang dikonsumsi. Berikan hati yang gembira para mereka yang sakit, lemah tubuh, dan juga keluarganya untuk menantikan kesembuhan yang bersama Tuhan saja. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk para lanjut usia. Ya Tuhan, kiranya di tengah segala keterbatasan karena usia lanjut, hati mereka tetap penuh sukacita, hidup merasakan penuh makna, karena Engkau selalu merasakan kekuatan, memberikan kekuatan pada mereka ya Tuhan, yang sudah lanjut usia. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk setiap rumah tangga, berikan kedamaian, berikan kekuatan cinta kasih. Jika ada perselisihan, perbedaan pendapat, jika ada luka batin dalam relasi pasangan suami istri, Tuhan, pagi hari ini kami memohon, pulihkanlah, agar setiap pasangan boleh merendahkan hatinya untuk boleh mengasihi pasangannya dengan baik, dan setiap pasangan boleh mempunyai kesadaran untuk memberikan hal yang baik dalam kehidupan berkeluarganya ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk kehidupan kami berjemaat di GKI Surya Utama. Tuhan menolong proses pemilihan penatua, Tuhan menolong pelawatan bakal calon penatua, Tuhan menolong penyusunan program kerja. Kiranya itu semua boleh berjalan dengan seturut dan kehendak-Mu. Tuhan, kami ingin menghadirkan shalom dalam kehidupan berjemaat di GKI Surya Utama. Berkatilah majelis jemaat, berkatilah para pendeta, penatua, pelayan, anggota jemaat, simpatisan, kiranya semuanya boleh merasakan hidup sebagai tubuh Kristus yang terus diperbaharui, terus diberkati untuk menjadi alat pembaruan, untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa juga untuk situasi kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Kiranya Republik Indonesia boleh merasakan kebaikan ketika dalam proses-proses pemilihan umum yang akan sedang kami laksanakan. Tuhan, itu semua boleh kami lakukan dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk kehidupan umat manusia. Tuhan, kami berdoa
untuk sesama kami di jalur Gaza. Kiranya konflik ya Tuhan antara bangsa Israel dan bangsa Palestina boleh ditemukan jalan damai, sehingga setiap umat manusia, tua, muda, anak-anak, dan lansia, boleh merasakan kehidupan yang baik di jalur Gaza. Dan berkatilah Tuhan setiap bangsa-bangsa di dunia ini untuk boleh mewujudkan perdamaian dan keadilan. Inilah doa kami ya Bapa yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.